Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Ronauli Hutasoid, jurusan Ekonomi Manajemen. Yang saya hormati selaku dosen penguji 1, dosen penguji 2, dan dosen pembimbing saya, Ibu Lydia Yunita SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sebelum dan Sesudah Pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia. Berikut penjelasannya. Pengaruh sebelum dan sesudah pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia. Latar belakang yang pertama, kegiatan dalam aktivitas perusahaan atau organisasi umumnya memiliki berbagai macam instrumen dalam mencapai tujuannya. Instrumen tersebut dapat berupa sumber daya alam atau bahan baku, sumber daya manusia, teknologi, dan modal. Yang kedua, pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya merupakan salah satu upaya dan usaha yang terencana dari perusahaan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kurangnya konsistensi dan kesinambungan dari pemberian pelatihan ini kepada karyawannya menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi lambat dan terkendala, sehingga target waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk melakukan tugasnya menjadi tidak maksimal. Di sini berdasarkan hasil yang telah diteliti, maka saya melakukan kajian yang berjudul Pengaruh Sebelum dan Sesudah Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Sagami Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, berikut masalah yang dirumuskan dari penelitian ini. Yang pertama, apakah sebelum pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia? Yang kedua, apakah sesudah pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia? Yang ketiga, apakah sebelum dan sesudah pelatihan berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia? Kerangka konseptual. Berdasarkan penjelasan dari uraian teoritis, terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, dan variabel dependen adalah produktivitas kerja karyawan. Hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut ini dapat disajikan beberapa hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, ada pengaruh sebelum pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh sesudah pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia. Yang ketiga, ada pengaruh sebelum dan sesudah pelatihan secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Sagami Indonesia. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2020 hingga selesai. Di sini terdapat pengumpulan data. Yang pertama itu sumber data. Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan mencakup sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, dan data. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, adalah pengumpulan data yang diperoleh dari bahan bacaan, literatur, jurnal, skripsi, karya ilmiah lainnya, maupun dari media internet menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, yaitu pelatihan dan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan sejumlah pernyataan-pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas dasar pernyataan yang diberikan mengenai pelatihan dan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel pelatihan dan produktivitas kerja karyawan. Variabel pelatihan merupakan pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi
Yang dipakai dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT Sagam Indonesia yang berjumlah 1.310 orang. Sedangkan metode pengambilan sampel yang dipakai oleh penulis yaitu secara acak atau simple random sampling. Dengan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 93 responden dari keseluruhan karyawan yang bekerja di PT Sagami Indonesia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut dapat disajikan hasil tabulasi jawaban responden dan pengolahan data statistik sebagai berikut. Yang pertama itu deskripsi karakteristik responden. Deskripsi karakteristik responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia responden, berdasarkan pendidikan terakhir, dan berdasarkan lama bekerja responden di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas dari pengolahan tabulasi jawaban responden dengan metode Kolmogorov-Smirnov test dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut. Dengan hasil, pengujian normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,532 sehingga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,532 lebih besar dari 0,05, maka model regresi di atas dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas. Yang selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Berikut ini disajikan hasil pengujian multikolinearitas dan pengolahan tabulasi jawaban responden. Diketahui bahwa variabel sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIV lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ditampilkan yaitu dengan uji heterokedasisitas. Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian heterokedasisitas pengolahan tabulasi jawaban responden dengan metode grafik. Sajikan dengan tabel berikut. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel independen sebagai berikut. Satu variabel sebelum pelatihan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,417. Yang kedua, variabel konflik kerja X2 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,628. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sebelum dan sesudah pelatihan mempunyai nilai signifikansi sebesar lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heterokedasitas. Berdasarkan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda terdapat pada tabel dengan persamaan legenda di atas dapat disimpulkan nilai konstansa sebesar 27,008 mempunyai nilai tetap, artinya akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan melakukan tugas sebesar 27,008. Yang kedua, variabel sebelum pelatihan mempunyai nilai koefisiensi 1,005 dan bernilai positif. Yang artinya bila terjadi kenaikan 1 poin pelatihan maka dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sebesar 1,005 satuan. Yang ketiga, variabel sesudah pelatihan mempunyai nilai koefisien minus 0,101 dan bernilai negatif. Artinya bila terjadi kenaikan 1 poin pada sesudah pelatihan, maka dapat menurunkan produktivitas kerja karyawan sebesar minus 0,1. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Yang pertama, uji parsial. Berdasarkan tabel, pada penelitian ini dilakukan jumlah sampel sebanyak 93. Maka nilai koefisien F tabel 1,661 pada signifikan 0,05. Berikut dapat disajikan hasil pengujian parsial sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pelatihan menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagam Indonesia, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 5,014 lebih besar dari 1,661 pada signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis penelitian H1 diterima. Yang kedua, sesudah pelatihan menunjukkan berpengaruh tidak signifikan. Kedua, uji simultan. Berdasarkan tabel dari hasil pengujian simultan diperoleh nilai koefisien F hitung sama dengan 36,238 pada signifikan 0,000. Sementara itu jumlah sampel penelitian digunakan sebanyak 93 di mana DF1 K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan NK kurang 93 kurang 3 sama dengan 90. Diperoleh nilai koefisien F tabel
sama dengan 3,10 pada signifikan 0,05 dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan sebelum penelitian dan sesudah penelitian bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagam Indonesia. Nilai F hitung F table 36,38 lebih besar dari 3,10 pada signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang koefisien determinasi atau R2 berikut ini dapat disajikan berdasarkan tabel berikut. Hasil diperoleh nilai koefisien determinasi 0,668, artinya sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan mempunyai korelasi yang kuat terhadap produktivitas kerja karyawan. Sementara itu nilai R2 sebanyak 0,44 ini menunjukkan bahwa produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan sebesar 44,60%, sebesar 55,40% yang tidak diteliti seperti kompensasi, insentif, pengembangan karir, dan sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian statistik dan penjelasan yang disampaikan, berikut ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, secara parsial sebelum pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagam Indonesia, sedangkan sesudah pelatihan tidak berpengaruh, tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagam Indonesia. Yang kedua, secara simultan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sagami Indonesia. Yang ketiga, sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan mempunyai korelasi yang kuat terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan oleh sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan sebesar 44,60% dan sisanya 55,40% dan lain yang tidak diteliti. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk masa mendatang, pimpinan sebaiknya menetapkan secara jelas program pelatihan yang akan diberikan kepada karyawan secara merata dan objektif sehingga tiap karyawan yang telah bekerja cukup lama mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerjanya dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Yang kedua, bagi karyawan yang belum mendapatkan pelatihan dari perusahaan, sebaiknya tidak merasa rendah diri atau kecewa terhadap perusahaan, akan tetapi dapat mencari upaya lain untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja dari media sosial atau internet sehingga produktivitas kerja karyawan tetap dapat dipertahankan dan ditunjukkan bagi kepentingan perusahaan. Inilah hasil presentasi skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak penguji dan dosen pembimbing saya.